Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakacca itam manggalamuttamang. Membahas dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Kepada Rama-Ramani yang saya hormati, kepada para Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, malam hari ini sesuai dengan apa yang telah direncanakan, kembali kita bersama-sama lagi dalam acara Buddha Waraningkarta, meditasi yang diselenggarakan oleh KBTI, terutama Jawa Tengah, yang kita sudah memulai beberapa waktu yang lalu, dan saya harapkan masih dilakukan setiap hari Rabunya, Rabu malam, kita bersama-sama melaksanakan meditasi. Malam hari ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan, saya diminta oleh terutama yang menghubungi saya, Ibu Kustiani, bahwa ada baiknya jika kita berbicara tentang objek meditasi. Ya, tentang objek meditasi. Ya, kita tahu bahwa kalau kita berbicara tentang meditasi, objek meditasi itu memang sangat penting. Karena dalam kita bermeditasi, kita diharapkan untuk senantiasa berada di saat ini dan sekarang. Kita diharapkan dalam meditasi untuk senantiasa melihat, mengamati apa yang sedang saat ini terjadi. Tetapi yang menjadi masalah kita semua adalah batin kita itu sudah terbiasa liar. Batin kita terbiasa mengembara. Untuk bisa mengamati yang saat ini dan sekarang, itu membutuhkan sebuah upaya. Membutuhkan sebuah latihan. Nah, dalam latihannya, salah satu terutama instrumen atau media yang bisa kita gunakan agar batin kita terbantu untuk berada di saat ini dan sekarang adalah dengan menggunakan objek meditasi. Jadi seperti yang sering saya berikan perumpamaan yang saya ambil di dalam Visuddhimagga, dari Visuddhimagga. Nah, di sana meditasi kita itu diibaratkan seperti seseorang yang mau menjinakkan seekor anak sapi yang liar. Jadi diumpamakan kalau misalnya ada seekor anak sapi yang liar. Anak sapi ini yang baru diambil atau dipisah dari induknya yang dari hutan. Bayangkan, anak sapi yang baru dipisah, anak sapi yang dari hutan itu begitu merindukan air susu induknya, tetapi dipisah. Bagaimana supaya anak sapi ini dijinakkan agar tidak merindukan induk susu dari induknya? Yaitu dengan mengikatnya. Mengikat dengan tali dan diikatkan, ditampatkan ke tiang. Tetapi walaupun demikian, sebagai anak sapi yang liar yang masih begitu merindukan susu induknya, itu masih meronta. Tidak kemudian dengan serta-merta langsung bisa jinak. Masih berusaha untuk melepaskan dari ikatannya. Tetapi sejauh mana dia pergi, dia lari, dia meronta, pasti tidak akan bisa jauh. Terus akan kembali kepada yaitu tiang
yang mana tali ditambatkan. Sampai pada akhirnya anak sapi tersebut akan lelah sendiri. Sehingga apa? Sehingga dia duduk diam di bawah tiang tadi. Nah, dalam hal ini persis sama dalam kita bermeditasi. Dalam kita meditasi yang tujuannya adalah untuk menjinakkan batin kita yang liar, seperti anak sapi yang liar, kita membutuhkan dua. Yang membutuhkan dua alat, dua hal. Seperti tadi, anak sapi tadi. Membutuhkan tali dan juga tiang. Kita juga membutuhkan dua hal. Yang pertama adalah tali, yang kedua adalah tiang. Tapi tali di sini adalah tali perhatian, tali sati, dan yang kedua adalah tiang objek. Ada tali perhatian, ada tiang objek. Artinya, agar batin kita itu tidak terus mengembara, baik ke masa lampau, ke masa yang akan datang, mengembara ke hal-hal yang sebenarnya bukan saat ini dan sekarang, maka dibutuhkan perhatian dan objek meditasi. Nah, perhatian di sini seperti tali tadi. Begitu batin sudah keluar, batin sudah lali, batin sudah mengembara, tali perhatian menariknya. Kemana? Menariknya ke objek meditasi. Tali perhatian menarik ke tiang objek meditasi. Tentunya seperti anak sapi tadi yang terus, walaupun sudah diikat, akan berusaha lepas, merontak, akan berusaha untuk bagaimana terbebas dari ikatan tersebut. Demikian pula batin kita juga sama. Tidak kemudian dengan serta-merta langsung bisa jinak. Pasti batin kita juga akan yaitu terus mengembara, liar, berusaha lepas dari ikatan, berusaha lepas dari tiang objek. Tetapi kalau sati perhatian kita ini kuat, maka setiap kali batin mengembara, nah perhatian di sini akan menariknya kembali. Mengembara lagi, menariknya kembali. Menarik kemana? Ke objek meditasi. Nah, objek meditasi ini mempunyai tujuan supaya batin kita yang terbiasa mengembara ke masa lampau dan yang akan datang, nah sekarang kembali ke saat ini dan sekarang. Pada saat seseorang ini sedang memperhatikan objek meditasi yang sedang berproses saat itu, ya sebenarnya pada saat yang sama, batin seseorang berada di momen sekarang, di momen saat ini. Karena objek yang diperhatikan bukan objek yang lampau atau objek yang akan datang, tetapi objek yang saat ini dan sekarang sedang berproses. Nah, sehingga objek meditasi ini begitu membantu seseorang untuk berada di saat ini dan sekarang. Mengapa dalam meditasi kita membutuhkan supaya batin berada di sini dan sekarang? Ada banyak alasan. Alasan yang pertama adalah saat bermeditasi dan pikiran kita mengembara, sebenarnya ketika pikiran kita mengembara, apakah ke masa lampau ataupun yang akan datang, pengembaraan pikiran itu sebenarnya merupakan manifestasi dari kotoran batin. Pada saat kita mengalami kecemasan, mengalami ketakutan, kegelisahan, itu karena pikiran kita itu terbawa ke masa lampau ataupun yang akan datang. Termasuk kalau kita misalnya berpikir-pikir tentang masa lampau, biasanya penyesalan muncul. Berpikir-pikir tentang yang akan datang, kecemasan, kegelisahan muncul. Termasuk keserakahan bisa muncul. Nah, ketika pikiran kita itu mengembara ke masa lampau yang akan datang, biasanya di situ ada kotoran batin. Dan boleh dikatakan pengembaraan pikiran adalah manifestasi dari kotoran batin. Maka alih-alih pikiran kita dibiarkan mengembara ke masa lampau ataupun yang akan datang, nah kemudian dalam meditasi diupayakan untuk melihat saat ini dan sekarang. Setidaknya adalah kotoran batin yang muncul karena pengembaraan pikiran tidak ada ketika batin berada di saat ini dan sekarang. Yang pertama. Alasan yang kedua, paling penting,
adalah meditasi yang diajarkan Sang Buddha ini tidak lain adalah meditasi yang berguna untuk memahami 4 kebenaran mulia. Memahami apa itu duka penderitaan, memahami apa itu sebab duka penderitaan, memahami lenyapnya duka, dan memahami jalan untuk melenyapkan penderitaan, melenyapkan duka. Nah, 4 kebenaran mulia ini dapat diperoleh, dapat diketahui hanya dengan apa? Melihat saat ini dan sekarang. Terutama melihat batin dan jasmani yang saat ini sekarang sedang berproses. Berbicara penderitaan itu bukan masalah penderitaan masa lampau atau penderitaan yang belum terjadi. Masa lampau itu sudah lewat, sudah tidak ada urusan lagi. Yang akan datang belum diketahui, tetapi yang sekarang saat ini, batin yang terhimpit, batin yang terbebani, batin yang boleh dikatakan terkena penderitaan, itu adalah yang sekarang. Yang perlu dipahami adalah yang sekarang. Termasuk kotoran batin yang menjadi penyebab penderitaan. Itu bukan masalah kotoran batin yang lampau ataupun yang akan datang. Kotoran batin yang lampau sudah lewat. Kita sudah tidak perlu berpikir-pikir lagi tentang kotoran batin yang sudah lewat. Yang akan datang belum terjadi. Kita tidak usah mencari juga. Tetapi kotoran batin yang saat ini sedang muncul, ketika keserakahan muncul saat ini, ketika kebencian muncul saat ini, ketika kegelisahan, kecemasan muncul saat ini, itulah yang mesti dihandle, itulah yang mesti diperhatikan. Nah, karena yang harus diperhatikan kotoran-kotoran batin itu bukannya lampau dan yang akan datang, tetapi yang saat ini dan sekarang, maka dibutuhkan dalam meditasi kita memperhatikan yang saat ini. Itulah kenapa kalau Bapak Ibu membaca salah satu sutta yang ada di dalam Bhattika Rata Sutta. Nah, di sana Sang Buddha dengan jelas menegaskan, Atitang nanwa gameya napadikangkya anagatang. Yada titang pahinatang apatanca anagatang. Yang lampau, jangan kembali ke masa lampau. Dan jangan pula merindukan yang akan datang. Mengapa? Karena yang lampau telah ditinggalkan, yang akan datang belum tiba. Tetapi anjuran beliau, Guru Agung kita Sang Buddha adalah kita hendaknya melihat apa yang saat ini sedang muncul. Pacu pane suyo damang tata tatawi pasati. Hendaknya melihat apa yang saat ini yang sedang muncul. Nah, untuk melihat yang saat ini yang sedang muncul, termasuk apa itu duka, apa itu sebab duka, termasuk lenyapnya duka, penderitaan, nah, tentu seseorang harus senantiasa hidup saat ini dan sekarang. Nah, tetapi sekali lagi, untuk hidup saat ini dan sekarang, ternyata tidak mudah. Karena batin kita sudah terbiasa mengembara ke masa lampau dan yang akan datang. Batin kita sudah terbiasa liar. Nah, sehingga sebagai media instrumen yang bisa kita gunakan untuk kembali saat ini dan sekarang, agar kita mampu melihat terutama adalah 4 kebenaran mulia, adalah dengan kita menggunakan objek meditasi. Nah, salah satu objek yang kita gunakan agar batin berada di saat ini dan sekarang adalah objek keluar masuknya nafas, yang seringkali kita gunakan dalam kita bermeditasi. Nah, yang akan menjadi yaitu pembahasan di sini yang perlu saya tekankan adalah objek meditasi yang diajarkan Sang Buddha itu tidak hanya objek keluar masuknya nafas. Pada intinya adalah semua hal, semua fenomena yang bisa digunakan agar kita kembali, mampu kembali ke saat ini dan sekarang, dan
Ketika kita mampu kembali ke saat ini dan sekarang, kotoran-kotoran batin yang muncul itu bisa lenyap, yang belum muncul itu tidak muncul, hal-hal yang baik yang muncul itu berkembang, dan hal-hal yang baik yang belum muncul itu bisa muncul. Apapun objeknya, apapun fenomenanya, itu bisa menjadi objek meditasi. Bisa menjadi objek meditasi. Apapun itu. Terkadang fenomena yang simpel, tetapi kalau itu menjadi sebuah objek atau katakan sebuah media agar batin berada di saat ini dan sekarang, kembali ke saat ini dan sekarang, tidak berpikir-pikir tentang yang lampau ataupun yang akan datang, tapi kembali ke saat ini dan sekarang, batin menjadi tenang, menjadi positif, itu bisa digunakan. Maka kalau kita perhatikan, pada zaman Sang Buddha atau pada zaman dulu, banyak sekali cerita. Mereka para bante berumah tangga, yang sebenarnya ketika mereka boleh dikatakan melihat ke dalam diri dan mencapai tingkatan-tingkatan kesucian, mereka menggunakan fenomena yang pada waktu itu sebenarnya simpel, sebenarnya sederhana. Ya, misalnya sebagai contoh adalah kalau Bapak Ibu pernah mendengar cerita Bhikkhuni Patacara. Nah, Bhikkhuni Patacara ini ketika beliau mencapai kesucian arahanta itu sebenarnya objek yang muncul itu simpel sekali, sederhana sekali. Nah, dikatakan pada suatu ketika beliau sedang ketika mau masuk ke kuti, nah, beliau itu membersihkan kakinya. Nah, ketika membersihkan kakinya dengan air, nah, melihat bagaimana air itu meresap. Hanya melihat itu saja, batin menjadi tenang. Nah, batin Bhikkhuni Patacara menjadi tenang. Artinya, melihat fenomena, ya pada saat itu digunakan sebagai objek yang membawa batin ke saat ini dan sekarang, membawa batin untuk tidak mengembara ke masa lampau yang akan datang, itu juga bisa menjadi objek dalam meditasi, walaupun itu simpel. Nah, kemudian dengan batin yang tenang dikatakan beliau masuk ke kuti dengan pikiran tenang, melihat yang tadi, yaitu resapan air yang masuk ke tanah dengan batin yang tenang masuk ke kuti. Pada saat masuk ke kuti dengan penuh perhatian, kemudian sebelum ia mau beristirahat, kemudian lampu minyak. Nah, jadi kalau zaman dulu tentu adalah menggunakan lampu minyak. Nah, lampu minyaknya kemudian ditiup. Nah, seiring dengan matinya lampu minyak, kotoran batinnya juga ikut lenyap. Coba, dari proses yang dialami oleh Patacara ini adalah apa? Intinya adalah bagaimana kembali ke saat ini, sekarang. Bagaimana batin tidak mengembara ke masa lampau yang akan datang. Bagaimana batin menjadi tenang. Dan objeknya bisa apa saja. Melihat air yang meresap, membawa batin menjadi tenang. Kemudian masuk ke kuti dengan penuh perhatian, menyadari apa yang sedang dilakukan, berjalan dan sebagainya, disadari. Ketika meniup, yaitu lampu minyak, tersadari, batin tenang, dan memungkinkan bahkan seperti Bhikkhuni Patacara, pada waktu itu kotoran batinnya lenyap. Atau misalnya ada cerita lain, yaitu ada seorang berumah tangga. Oh, bukan berumah tangga. Ya, awalnya berumah tangga, tapi kemudian menjadi seorang biku karena sebuah kejadian. Nah, kemudian pada saat beliau itu duduk bermeditasi pagi hari, pada waktu itu sebenarnya ya masih ngantuk sekali. Tetapi dengan kekuatan semangatnya kemudian dikatakan Bante ini ketika bermeditasi kakinya ditaruh di air. Kemudian membawa jerami diikat kemudian dicelupkan ke air, ditaruh di atas kepala. Supaya apa? Supaya ada rasa dingin kemudian tidak muncul rasa ngantuk. Tetapi walaupun demikian tidak ada konsentrasi. Tiba-tiba mendengar ada sebuah suara.
suara seorang samanera. Nah, samanera ini sedang, ya biasanya kalau pada zaman dulu, kalau membaca parita itu sebenarnya tidak pelan-pelan. Ya. Membaca parita itu keras-keras, apalagi kalau di hutan, membaca paritanya keras-keras, tidak ada yang dengar. Nah, samanera ini berada di lembah yang lain sedang melantunkan satu syair yang sering kita temukan di suta-suta. Nah, samanera itu mengatakan, jadi arambata nikamata dunata macuno senang. Jadi ada sebuah syair yang mengatakan bahwa seseorang hendaknya mempunyai semangat, mempunyai kesabaran. Nah, harusnya seseorang itu seperti halnya gajah. Gajah yang menghancurkan, mempunyai semangat seperti gajah yang menghancurkan rumah yang terbuat dari bambu. Nah, demikian pula seseorang harus menghancurkan kotoran batin seperti gajah tersebut. Nah, mendengarkan saya tersebut, ia berpikir, merenung, iya. Apa yang diucapkan oleh Samanera tadi, yang merupakan sabda Sang Buddha itu ada di dalam batin saya. Merenung demikian saja, membuat batinnya tenang. Mengapa? Karena batinnya tidak mengembara. Batinnya tidak mengembara, batinnya tenang, dan memunculkan rasa kegiuran, karena pernyataan tersebut memang ada di dalam diri Bante tersebut. Nah, diceritakan bahwa dengan kegiuran yang muncul, diarahkan kepada pencapaian jana. Dari jana, masuk ke vipassana. Dari vipassana, ia mencapai kesucian arahanta. Mendengarkan itu saja. Atau kalau Bapak Ibu pernah mendengar cerita mengenai Culapantaka, ya kan? Juga persis sama. Nah, Culapantaka ini dikatakan seorang Bante yang dikatakan bahkan untuk bisa menghafalkan satu syair saja, itu sulit sekali. Gambarnya kalau misalnya baris pertama sudah hafal, kedua, tiga, dan keempat, lupa. Baris yang kedua sudah hafal, yang pertama, tiga, dan empat, lupa. Baris yang keempat sudah hafal, yang satu, dua, tiga, lupa. Menghafalkan satu syair saja tidak bisa. Sampai kakak kandungnya merasa bahwa percuma adiknya ini jadi Bante. Satu syair saja tidak bisa menghafal, bagaimana bisa mempraktikkan Dhamma. Tetapi Sang Buddha melihat ada sebuah kapasitas yang luar biasa, yaitu kapasitas kemampuan batin yang luar biasa dari Bante Culapantaka. Dan hanya diberikan, yaitu kain putih yang bersih, diminta untuk digosok-gosok. Nah, dari melihat kain putih yang digosok-gosok yang kemudian berubah menjadi kotor, muncullah sebuah perenungan bahwa batin juga demikian. Batin yang tadinya sebenarnya bersih, tetapi ketika yaitu bersentuhan dengan berbagai macam objek, ya menjadi kotor. Nah, dari perenungan demikian muncul apa? Muncullah kegiuran, muncullah piti. Dari muncul piti dibawa kepada ketenangan, konsentrasi jana. Nah, dari jana dikatakan masuk ke dalam vipassana dan mencapai kesucian arahanta. Nah, intinya adalah dalam kita bermeditasi, bagaimana batin kita itu dibawa ke saat ini dan sekarang. Dan yang lebih lanjut adalah ketika batin dibawa ke saat ini dan sekarang adalah bagaimana batin kita itu memunculkan hal-hal yang baik, yang bermanfaat. Kotoran batin, kegelisahan, kekhawatiran, keraguan-raguan, ya kebencian, keserakahan itu lenyap, sementara yang baik-baik itu berkembang. Nah, itu yang menjadi penting. Sehingga tentu ya tidak hanya sekedar objek, tetapi bagaimana dari objek tersebut hal-hal yang baik itu muncul, sedangkan yang buruk itu lenyap. Nah, kalau sudah demikian sebenarnya ini juga bagian dari apa? Yoniso manasikara. Jadi ada satu latihan, katakan bahwa dalam kita bermeditasi, dalam kita mengembangkan batin setiap momen, setiap saat kita harus memiliki yoniso manasikara. Yoniso manasikara adalah perhatian yang bijak. Perhatian yang bijak di sini adalah bagaimana dalam apapun aktivitas yang kita lakukan, kita hendaknya
sekedar atau hendaknya memperhatikan hal-hal yang ketika diperhatikan, ketika diamati, kotoran batin yang muncul itu lenyap, yang tidak muncul itu tidak, yang belum muncul itu tidak muncul. Sementara yang baik-baik itu berkembang yang sudah ada, sedangkan yang belum ada itu bisa muncul. Nah, perhatian yang seperti ini disebut perhatian yang bijak. Nah, yoniso manasikara ini adalah satu kualitas yang juga penting untuk kita kembangkan setiap momen, setiap saat. Nah, yoniso manasikara ini ya sebenarnya tidak lain adalah sati itu sendiri, terutama adalah samasati, sebuah perhatian yang benar. Nah, sehingga objek penting, tetapi objek di sini juga adalah objek yang ketika diperhatikan membawa kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang sifatnya adalah mengarahkan kita untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dalam kita bermeditasi, objek meditasi itu banyak sekali dan tidak hanya yaitu keluar masuknya nafas. Tetapi intinya adalah yang harus menjadi pedoman kita adalah intinya adalah bagaimana kita senantiasa membawa batin kita ke saat ini dan sekarang. Bahkan seandainya pada saat misalnya Anda sedang duduk, kemudian merasakan yaitu ya katakan bagian tubuh kita yang bawah sedang duduk, merasakan saja, menyadarinya saja, itu juga sudah bagian dari meditasi. Karena pada saat menyadari perasaan yang ada di tubuh, pada saat duduk, itu juga bagian dari bagaimana kita mengupayakan batin kita kembali ke saat ini. Atau misalnya sekedar kita merasakan jasmani kita saja. Pada saat kita melakukan sesuatu, ada waktu-waktu yang longgar, walaupun 1, 2, 3 detik, kita kembali ke saat ini dan sekarang merasakan tubuh kita, yang tadinya dibiarkan mengembara, kita senantiasa mengupayakan kembali ke saat ini, di waktu-waktu tertentu, itu juga bagian dari kita mengupayakan bagaimana batin kita kembali ke saat ini dan sekarang. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian sudah terbiasa melakukan, tetapi kalau tidak ada apresiasi juga kesannya akan menjadi berkurang. Nah, tetapi di sini kita melihat manfaat dari kembali ke saat ini dan sekarang. Dengan kita melihat manfaatnya, yaitu adalah paling tidak, kalau kita kembali ke saat ini dan sekarang, kotoran batin yang lampau dan yang akan datang yang seharusnya muncul tidak muncul, paling tidak adalah demikian. Melihat manfaatnya, bagaimana kita kembali ke saat ini dan sekarang, itu akan menjadikan bagaimana kita akan semakin mengapresiasi sesuatu yang sederhana, sesuatu yang simpel tetapi sangat berguna, sangat bermanfaat. Ini penting karena terkadang seseorang itu ketika bermeditasi hanya berpikir bahwa hanya ketika duduk saja. Ketika duduk memperhatikan nafas, kemudian dikatakan meditasi. Ya memang itu meditasi. Tetapi akan terbantu selain kita duduk bermeditasi yang membawa batin ke saat ini dan sekarang dengan menggunakan objek keluar masuknya nafas misalnya, akan terbantu lagi kalau dalam kehidupan sehari-hari juga kita selalu mengupayakan bagaimana kita selalu kembali ke saat ini dan sekarang. Kapan saja, sekarang Anda sedang duduk, mendengarkan apa yang saya katakan, dan Anda sadar, itu juga bagian dari bagaimana kita mengupayakan untuk kembali ke saat ini dan sekarang. Apresiasi hal tersebut. Nah, kuncinya adalah mengapresiasi. Nah, kalau kita tidak mengapresiasi, ya artinya kita tidak memahami manfaat dari kembali ke saat ini dan sekarang. Karena dalam ajaran Sang Buddha sebenarnya tidak hanya sekedar sati saja, tidak hanya sekedar perhatian saja, tetapi harus ada kebijaksanaan, ada understanding, ada pengetahuan, memahami manfaatnya, itu juga bagian dari kebijaksanaan. Sati Sampajana. Nah, itu yang juga harus menjadi pedoman. Oleh sebab itu, kemudian, kalau kita perhatikan sejauh agama Buddha Theravada, terutama mazhab Theravada melihat, ya umumnya ketika berbicara tentang objek meditasi, itu
biasanya dikatakan ada yaitu 40 objek meditasi, terutama meditasi samatha. Ada 40 jenis objek meditasi. Sebenarnya di dalam Tipitaka sendiri 40 objek meditasi, katakan ya daftar 40 objek meditasi secara spesifik itu tidak pernah disebutkan. Secara spesifik sebagai satu daftar 40 objek meditasi. Tetapi Sang Buddha di khotbah-khotbah yang boleh dikatakan scattering atau berpencar di sana-sini, itu terkadang mengatakan, oh ada 10 objek kasina, ada 10 objek anusati perenungan, ada 10 objek asubha, ada 4 objek brahma vihara, ada 4 arupa jana, dan seterusnya. Yang kemudian di dalam Visuddhimagga dikelompokkan jadi satu, kemudian dikatakan ya ada daftar 40 objek meditasi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian bisa menggunakan salah satu dari 40 objek meditasi ini. Ya terutama kalau yang 4 objek meditasi yang dikatakan arupa, ya 4 objek meditasi arupa itu akan dapat diperoleh kalau seseorang sudah mencapai yaitu jana 1, 2, 3, 4. Nah, baru kemudian bisa memasuki objek yang arupa, 4 objek arupa. Tetapi untuk yang lain-lainnya bisa digunakan. Dan sebenarnya misalnya sebagai contoh begini. Pada saat kita melakukan puja bakti, ya setiap, kalau di kampung biasanya kalau dulu itu kalau saya di kampung, puja baktinya itu setiap malam. Jadi setiap sore itu ada puja bakti. Kalau di kota-kota biasanya cuma sekali seminggu, hari Minggu atau hari tertentu. Tapi kalau di kampung itu setiap hari itu pasti ada puja bakti. Nah, setiap puja bakti kita itu terbiasa membacakan Buddhanusati, Dhammanusati, Sanghanusati. Membacakan tentang perenungan kualitas-kualitas Sang Buddha, perenungan kualitas-kualitas Dhamma, perenungan kualitas-kualitas Sangha. 3 perenungan anusati. Sebenarnya 3 anusati ini pun juga bagian dari 40 objek meditasi. Jadi tidak hanya sekedar kita tuh membaca Buddhanusati Itipiso Bhagava Arahang Sama Sambuddho dan seterusnya, tapi tidak memahami artinya. Padahal Buddhanusati ini juga bagian dari objek meditasi yang tujuannya sama. Tujuannya adalah agar ketika membaca kualitas-kualitas Sang Buddha, Arahang, Sama Sambuddho, dan seterusnya, yang pertama adalah supaya batin berada di saat ini dan sekarang. Tidak ke masa lampau ataupun yang akan datang. Berada di saat ini dan sekarang. Yang kedua tentunya adalah merenungkan Buddhanusati ini agar pikiran-pikiran positif itu muncul. Karena kalau kita punya keyakinan terhadap Sang Buddha dan kembali merenungkan kualitas-kualitas Sang Buddha, maka akan muncul apa? Muncul keyakinan kita akan bertambah. Itu pikiran positif. Akan muncul keterbukaan batin, sangvega, pikiran positif. Batin menjadi tenang, pikiran positif. Batin memunculkan kegiuran, memunculkan gairah. Gairah yang berkaitan dengan Dhamma, pikiran positif. Nah, membacakan Buddhanusati apakah dengan cara kita membaca atau dengan cara kita merenungkan dalam batin, tidak hanya sekedar bahasa palinya, tetapi juga arti maknanya. Kalau seseorang yang sudah tahu bahasa Pali, ya begitu mengatakan arahang, tahu artinya. Tidak perlu kemudian membacakan arti dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau tidak tahu artinya, kemudian mengartikan sesuai dengan pemahaman kita, sesuai dengan bahasa kita renungkan satu persatu setiap kualitas dari
Sang Buddha, nah itu juga bagian dari meditasi. Termasuk juga ketika membacakan Dhammanusati, Swakatu, Bhagavata, Dhammo, dan seterusnya. Itu juga bagian dari meditasi. Sangganusati juga bagian dari meditasi. Bahkan ketika Bapak Ibu saudara-saudari sekalian merenungkan, yaitu merenungkan tentang kematian, kan sering kita yaitu membacakan Maranang Dhammomhi, Maranang Anatito. Maranang Dhammomhi, Maranang Dhammomhi. Emhi itu saya, Dhamma itu ya fenomena atau objek. Marana kematian, bahwa saya merupakan objek, kalau kita mengartikan secara harfiah ya. Saya merupakan objek yang pasti mengalami kematian. Maranang Anatito, Anatito atita, atita artinya lewat. Anatita tidak melewati, tidak melampaui. Dan saya belum melampaui kematian. Merenungkan itu saja, merenungkan bahwa kematian akan terjadi pada kita, ya kita pribadi, saya, Anda sekalian, kita renungkan bahwa saya, bahwa jasmani ini merupakan objek dari kematian, dan saya belum melewati, belum melampaui kematian. Itu saja sudah bagian dari meditasi yang disebut sebagai Marananusati. Jadi kalau anusati atau perenungan terdiri dari 10 perenungan ya. Ya, 10 perenungan, termasuk yang tadi ada Buddhanusati, Dhammanusati, Sanghanusati, kemudian ada juga Silanusati, ya, merenungkan tentang sila, tentang apa yang telah dipraktekkan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya yaitu mempraktekkan atasila misalnya, yang mempraktekkan atasila dengan baik, kemudian direnungkan kembali apa yang telah dipraktekkan, itu juga bagian dari meditasi. Dan itu juga bisa membawa kepada apa? Membawa kepada pelenyapan kotoran batin. Maka ada sebuah cerita pada zaman dulu. Ada seorang bante. Ketika di Rupusata di malam hari, jadi kalau pada zaman dulu biasanya kalau membacakan Rupusata itu kadang-kadang di malam hari. Di ruang terbuka, berkumpul, kemudian ya di malam hari karena itu ada bulan purnama. Suatu kali ada seorang bante yang pada zaman dulu ya, jadi di kitab komentar, kitab ulasan kata-kata diceritakan, yang ketika sedang membacakan Patimuka melihat ada rembulan yang begitu terang. Kemudian dia berpikir, wah betapa indahnya rembulan tersebut. Bisa menerangi alam semesta, menerangi bumi, menerangi kita semua. Betapa luar biasa. Tetapi walaupun bulan tersebut begitu terang, tetapi kalau diperhatikan masih ada bintik-bintik hitamnya. Ya kan? Jadi kalau kita perhatikan rembulan itu kan ya ada gambar seperti gambar kelinci ya. Ya, dalam rembulan itu kalau bulan purnama itu diperhatikan seperti ada gambar kelinci. Makanya rembulan itu disebut apa? Kalau dalam bahasa Pali disebut sasa. Kalau di dalam bahasa Jawa sasi. Nah, sasa itu adalah kelinci. Ya, sasi adalah yang berkaitan dengan kelinci. Maka disebut sasi, sasa. Itu bintik-bintiknya. Jadi seterang apapun rembulan itu masih ada bintik hitamnya. Ada noda hitamnya. Kemudian ia merenungkan, rembulan yang masih ada noda hitamnya saja bisa menerangi jagat raya. Saya sejak menjadi biku tidak ada satu kesalahan pun yang saya lakukan. Tidak ada satupun cacat yang saya lakukan. Nah, merenungkan betapa praktek silanya itu begitu baik. Itu membuat batin biku tersebut menjadi tergiur oleh piti, oleh kegiuran. Nah, ketika batinnya tergiur oleh piti, menjadi bahagia, merenungkan sila yang sudah dipraktekkan. Nah, membawa batin menjadi tenang, menjadi kokoh secara internal. Yang batin yang kokoh, yang tenang tersebut dibawa kepada konsentrasi yang lebih tinggi lagi. Dari konsentrasi yang lebih tinggi kemudian dibawa untuk melihat anicca, dukkha, dan anatta. Nah, dikatakan di saat itu ketika duduk
batin ini mencapai kesucian. Nah, bagaimana dengan merenungkan ini saja bisa membawa kepada yaitu hal yang positif, spiritualitas yang tinggi, bisa membawa kepada kesucian. Merenungkan itu saja. Karena intinya adalah dalam meditasi adalah bagaimana membawa batin ke saat ini dan sekarang memunculkan pikiran-pikiran yang positif. Bagaimana yang negatif itu lenyap, yang positif itu berkembang. Nah, merenungkan sila disebut sebagai sila nusati juga bagian dari praktek meditasi. Nah, ada juga disebut dewata nusati, perenungan terhadap kualitas-kualitas para dewa. Nah, jadi kalau misalnya kalau di kota-kota biasanya dalam tradisi di China, di Chinese itu kan biasanya pergi ke kelenteng, pergi tempat-tempat yang dikatakan ada dewa di sana. Tidak masalah sebenarnya. Itu tidak masalah. Asalkan ketika di sana yaitu perenungannya adalah perenungan bahwa untuk menjadi terlahir sebagai dewa itu tidak mudah. Untuk terlahir sebagai dewa harus apa? Harus banyak berbuat kebajikan. Ya kan, harus menjaga sila, harus punya keyakinan, harus punya kedermawanan, dan sebanyak mungkin kebijaksanaan juga dikembangkan. Nah, merenungkan kualitas-kualitas seperti ini yang dimiliki oleh dewa itu juga baik juga. Itu juga bagian dari objek meditasi. Nah, tidak hanya anapanasati. Termasuk kalau misalnya Bapak Ibu merenungkan tentang yang disebut asubha bawana. Nah, asubha di sini adalah perenungan terhadap tubuh yang sebenarnya menjijikan. Artinya, ketika kita misalnya melihat ada orang meninggal, kemudian muncul sebuah perenungan bahwa seperti halnya orang meninggal yang seperti itu, tubuh yang tadinya baik, yang tadinya kelihatan indah, ketika meninggal menjadi terbujur kaku, tidak ada nyawa, demikian pula tubuh saya juga sama. Tubuh saya juga persis sama seperti tubuh atau mayat yang sudah terbujur kaku. Persis sama. Lantas untuk apa saya menjadi sombong dengan tubuh saya? Untuk apa saya menjadi melekat dengan tubuh saya? Nah, perenungan demikian terhadap sifat menjijikkan dari tubuh atau asubha atau ketidakindahan dari tubuh itu juga bagian dari meditasi. Untuk melenyapkan apa? Nafsu ragawi, melenyapkan kemelekatan, melenyapkan kesombongan terhadap tubuh yang kita anggap sebagai milik, sebagai keindahan. Itu juga bagian dari meditasi. Untuk apa? Supaya batin ke saat ini dan sekarang dan memunculkan hal-hal yang positif. Dan apalagi kalau Bapak Ibu mengembangkan yaitu 4 Brahma Vihara. Ada meta, ada karuna, ada mudita, ada upeka. Yang merenungkan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah setiap hari ketika ada puja bakti atau kapanpun ada puja bakti membacakan Brahma Vihara Parana. Nah, di sana sebenarnya 4 objek meditasi itu dimunculkan. Ketika mengatakan ahang sukito homi, niduko homi, aniko homi, dan seterusnya, sampai sata, ya awera hontu, dan seterusnya, itu sebenarnya adalah bagian objek meditasi meta. Kemudian mengharapkan makhluk lain untuk terbebas dari penderitaan adalah objek meditasi karuna. Kemudian juga ikut bersimpati dengan kebahagiaan orang lain, mengharapkan agar kebahagiaan orang lain tidak katakan lenyap, itu adalah objek meditasi simpati. Bahkan ketika merenungkan tentang hukum karma, bahwa semua makhluk adalah pemilik perbuatannya sendiri, pewaris perbuatannya sendiri, berkerabat dengan perbuatannya sendiri, berlindung oleh perbuatan sendiri, itu adalah objek dari UPK. Nah, merenungkan demikian, ketika merenungkan meta, kemudian memunculkan cinta kasih, ada semacam friendship, persahabatan dengan siapapun makhluknya, tidak hanya sekedar manusia, itu adalah pengembangan meta. Pada saat kita itu mengharapkan orang lain bebas dari duka penderitaan,
terutama mereka yang menderita, itu adalah pengembangan dari compassion, pengembangan dari kasih sayang atau karuna. Pada saat kita itu ikut berbahagia dengan kebahagiaan orang lain, tidak memunculkan iri hati, orang lain sukses kita ikut bahagia, ikut mengucapkan sadu misalnya, itu adalah pengembangan mudita. Pada saat kita merenungkan tentang hukum karma, merenungkan tentang bahwa setiap makhluk lahir dari karmanya sendiri, pewaris karmanya sendiri, memunculkan keseimbangan batin, itu adalah pengembangan dari UPK. Nah, perenungan-perenungan yang demikian itu juga bagian dari objek meditasi yang membawa batin ke saat ini dan sekarang. Dan tentu tidak membawa batin ke saat ini dan sekarang saja, tetapi juga di situ akan memunculkan bentuk-bentuk batin yang positif, yang bermanfaat. Nah, ini kalau kita berbicara tentang objek meditasi yang sifatnya adalah membawa kepada ketenangan. Tapi tentu tidak hanya sekedar ketenangan, tetapi ya ada bentuk-bentuk batin lain yang positif yang juga muncul dengan objek-objek meditasi ini. Nah, apalagi kalau kita sudah berbicara tentang bagaimana kita hendaknya melihat sifat ketidakkekalan, sifat duka penderitaan, dan anatta, non-self, tanpa diri di dalam kita bermeditasi, maka di sini apapun objek yang berkaitan dengan batin dan jasmani itu bisa menjadi objek meditasi. Tidak hanya nafas. Apapun objek, apapun fenomena yang berkaitan dengan batin dan jasmani, melihatnya sebagai tidak kekal, sebagai yang memberikan duka penderitaan, kalau dilekati terutama, dan sebagai fenomena yang bukan diri, bukan entitas. Nah, apapun fenomenanya yang berkaitan dengan batin dan jasmani, itu juga objek meditasi. Makanya seperti tadi saya mengatakan, ketika duduk kita merasakan perasaan, sentuhan pada tubuh kita. Merasakan saja. Kita menerima di situ, menyadari di situ, menjadi tenang di situ. Kemudian apalagi mampu melihat muncul dan lenyapnya perasaan yang sedang dirasakan. Menyadari ketidakkekalannya. Apalagi kemudian melihat bagaimana ketika yang tidak kekal itu dilekati, ternyata memberikan penderitaan. Nah, melihat demikian, itu sudah bagian dari meditasi. Bagian dari objek meditasi. Maka, kalau berbicara tentang meditasi yang berkaitan dengan, yaitu meditasi pandangan terang, melihat anicca, dukkha, dan anatta, maka salah satu yang bisa kita gunakan sebagai panduan adalah Mahasatipadana Sutta. Khotbah tentang 4 landasan perhatian. Yang mana 4 landasan perhatian di sini merupakan yaitu objek meditasi yang sering digunakan mereka yang mempraktikkan vipassana. Ya, walaupun beberapa hal sebenarnya tidak hanya sekedar vipassana, tetapi umumnya praktek vipassana ini menggunakan Mahasatipadana Sutta. Nah, di sana dalam hal ini ada 4 objeknya. Yang pertama adalah kaya jasmani, yang kedua adalah perasaan, yang ketiga adalah cita batin, yang keempat adalah bentuk-bentuk pikiran atau bentuk-bentuk batin atau dhamma. Nah, apapun hal yang berkaitan dengan jasmani, apapun hal, setiap aktivitas jasmani, ketika kita berjalan, duduk, berdiri, berbaring, ketika kita melihat, mendengar, dan seterusnya, pada saat kita berbicara atau diam, pada saat kita makan atau minum, pada saat kita mandi, dan sebagainya, apapun aktivitas jasmani, kalau itu disadari, itu diperhatikan dengan sati, dengan sampajana, dengan kebijaksanaan, itu juga bagian dari objek meditasi. Termasuk kalau kita menyadari 4 unsur pada jasmani kita. Jadi kalau kita menyadari perasaan tubuh, rasa yang ada di tubuh. Sebenarnya rasa yang ada di tubuh itu adalah apa? 4 unsur jasmani. Rasa kepadatan ada unsur tanah.
rasa seperti mencair, meleleh adalah unsur air. Temperatur rasa panas atau dingin pada jasmani kita adalah unsur api. Gerak termasuk nafas yang ada pada jasmani kita rasakan, kita ketahui adalah unsur angin. Nah, merasakan ini saja, yang itu kita bawa kemana-mana. Kita merasakan kepala, ya ada rasa padat, rasa seperti panas, rasa gerak, itu adalah 4 unsur. Itu juga bagian dari apa? Objek meditasi. Pada saat kita merasakan tangan yang pegal, kemudian kita merasakan kepadatan di sana, merasakan panas di sana atau dingin di sana, merasakan berat atau ringan di sana, itu bagian dari 4 unsur. Sehingga, kalau kita berbicara tentang meditasi, kemudian orang mengatakan, saya tidak bisa bermeditasi, tidak ada waktu. Tentu itu salah besar. Karena selama kita punya tubuh dan pikiran, selama kita itu mampu merasakan tubuh kita, mampu memperhatikan pikiran kita, itu adalah objek-objek yang bisa digunakan untuk bermeditasi. Itu tubuh kita. Belum lagi adalah kalau kita kemudian merasakan berbagai macam perasaan, senang, tidak senang, atau netral. Melihat objek yang menyenangkan, merasa senang, yang tidak menyenangkan, merasa tidak senang. Termasuk ketika objek itu adalah yang sebenarnya biasa-biasa saja, perasaan menjadi netral. Kita mengetahui perasaan demikian yang senang dan tidak senang ataupun netral, itu adalah bagian objek dari meditasi. Kalau kita mengetahui, menerima di sana, memperhatikan di sana, pada saat kita menerima di sana, mengetahui di sana, artinya kita berada di saat ini dan sekarang. Dan itu bagian dari objek meditasi juga. Belum lagi kalau kita memperhatikan batin kita sekarang dalam kondisi seperti apa, tenang atau tidak tenang. Bahkan ketika batin itu tidak tenang, kita sadari, kita mengalaminya, kita menyadari, kita mengetahuinya, menerima ketidakketenangan yang muncul, tidak komplain di sana, itu juga bagian dari objek meditasi. Atau batin dikuasai oleh nafsu ragawi, atau batin bebas dari nafsu ragawi, batin dikuasai kebencian atau bebas dari kebencian, kita tahu persis apa yang terjadi pada batin kita saat itu, tahu. Itu adalah juga bagian dari objek meditasi. Nah, sehingga di sini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, berbicara tentang objek meditasi, semua hal yang berkaitan dengan batin dan jasmani, selama itu diperhatikan, terutama batin dan jasmani yang saat ini dan sekarang sedang terperhatikan dan kita tahu keberadaannya, kita memperhatikannya dengan kebijaksanaan tentunya, melihatnya sebagai anicca, sebagai dukkha, sebagai anatta, kita memperhatikan demikian, tidak melekatinya, ya, karena untuk apa kita melekati sesuatu yang sebenarnya tidak kekal, yang sebenarnya membawa kepada duka penderitaan, yang sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai diri. Nah, melihatnya, memperhatikan dengan tidak melekatinya, itu sudah bagian dari meditasi. Karena yang diperhatikan juga adalah objek meditasi. Walaupun, sekali lagi, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dalam kita bermeditasi yang paling memudahkan kita agar kembali ke saat ini dan sekarang adalah objek keluar masuknya nafas. Mengapa demikian? Karena umumnya sebagai umat Buddha, pertama adalah terbiasa dengan keluar masuknya nafas. Itu sangat memudahkan kita karena kita sudah terbiasa. Yang kedua, objek nafas ini akan terus eksis bahkan ketika jasmani kita sedang diam. Maka di khotbah-khotbah Sang Buddha ketika berbicara objek meditasi, termasuk dalam Mahasatipatthana Sutta, objek yang paling kasar di antara 4 landasan perhatian adalah jasmani. Tetapi di antara jasmani, objek yang pertama disebutkan oleh Sang Buddha juga adalah nafas. Mengapa? Karena nafas adalah yang paling kasar. Mengapa dikatakan paling kasar, mudah untuk diperhatikan? Karena ketika jasmani diam, nafas itu masih bergerak.
Bahkan ketika kita tidur pun, nafas juga masih bergerak. Nah, itulah kenapa nafas itu ya oleh bahkan para Buddha dikatakan sebagai objek yang menjadi favorit para Buddha. Nah, sehingga nafas ini juga tentunya paling penting. Jadi ketika duduk meditasi, ketika kita sedang duduk diam, ya kalau kita tidak bisa merasakan tubuh kita, ya kita merasakan, dibantu dengan merasakan nafas kita, keluar masuknya nafas kita di sekitar rongga hidung. Nah, dengan demikian kita telah berusaha, berupaya bagaimana senantiasa membawa batin kita ke saat ini dan sekarang. Nah, dengan demikian, maka batin kita tidak terbawa ke masa lampau ataupun yang akan datang, tetapi saat ini dan sekarang, dan itu akan membantu kita untuk memahami, terutama bagaimana kotoran batin itu muncul. Termasuk kita pun juga akan memahami apa itu dukkha, apa itu penderitaan. Oh, ternyata penderitaan muncul kalau batin kita dikuasai oleh kotoran batin. Dan itu semua terjadi kalau kita kembali ke saat ini dan sekarang. Kalau batin ke masa lampau, yang akan datang ya sulit untuk memahami apa itu dukkha, memahami sebabnya apa, memahami bagaimana itu lenyapnya, dan kita tidak tahu jalannya. Jadi sebagai yaitu akhiran ya. Nah, ada satu perumpamaan yang diberikan oleh Ajahn Chah. Ya, dikatakan bahwa kalau seseorang misalnya telapak kakinya tertusuk oleh duri. Nah, kemudian dia membiarkannya untuk digunakan untuk berjalan, pokoknya jalan saja. Ya, terkadang kakinya tidak terasa sakit, terkadang sakit. Apalagi ketika bagian yang tertusuk duri itu terbentur oleh benda lain, sakit muncul. Akan terus demikian. Nah, agar supaya betul-betul bebas dari rasa sakit yang disebabkan oleh duri yang menusuk di telapak kaki, ya dia harus berhenti. Harus berhenti dan melihat. Baru ketika dia berhenti dan melihat, dia akan tahu, oh ternyata yang menyebabkan duka penderitaan adalah duri yang menancap. Tahu itu adalah penyebabnya, ya dicabut. Sehingga penderitaan lenyap. Nah, demikian pula, kita dalam hidup kita sudah mengalami berbagai macam penderitaan. Tidak bisa kita pungkiri. Ketidakpuasan, kecemasan, keresahan, kegelisahan, ketakutan kita alami. Kita alami. Tapi kadang-kadang kita merasa bahagia. Kadang-kadang kita merasa bahwa hidup itu memang indah. Semuanya bahagia. Tapi sebentar lagi ada ketakutan, ada kecemasan, ada kegelisahan, ada rasa ketidakpastian. Nah, penderitaan akan terus kita alami. Kadang muncul, kadang lenyap. Nah, agar kita memahami apa yang sebenarnya terjadi pada hidup kita. Dengan cara apa? Dengan berhenti. Berhenti dan melihat. Nah, berhenti dan melihat itulah yang disebut sebagai meditasi. Berhenti melihat ke saat ini dan sekarang. Apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Oh, ternyata memang ada dukkha. Oh, ternyata dukkha ini, penderitaan ini, kegelisahan ini, kecemasan ini, ketakutan ini, beban ini muncul karena apa? Kotoran batin. Akan diketahui kalau kita mau berhenti dan melihat, mau bermeditasi, mau melihat ke saat ini dan sekarang, dibantu dengan objek meditasi. Nah, melihat demikian tentunya upaya yang mesti kita lakukan adalah bagaimana mencabut penyebab yang menyebabkan kita menderita, yaitu mencabut kotoran batin yang menyebabkan kita menderita. Itu juga dengan meditasi. Nah, jalannya apa? Meditasi itu sendiri jalannya yang bisa digunakan untuk mencabut penyebab mengapa kita menderita. Itulah kenapa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, meditasi sangat penting dalam kehidupan kita, dan objek meditasi itu akan membantu kita untuk berada di saat ini dan sekarang, sehingga apa yang terjadi pada kita yang berkaitan dengan 4 kebenaran mulia itu bisa kita pahami. Nah, demikian apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa dipahami, semoga kita semua maju dalam Dhamma, semoga meditasi kita masih dilakukan, ya Buddha Waraningkarta masih dilakukan oleh
umat Buddha terutama di Jawa Tengah. Walaupun yang hadir di sini ya tidak ya hanya beberapa, tetapi mudah-mudahan bisa menjadi pemicu bagi teman-teman kita yang tidak ikut hadir agar masih bisa melaksanakan, melanjutkan meditasi yang sudah kita awali. Nah demikian, semoga kita berbahagia, Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Saya kembalikan kepada Saudara Vincent. Satu. Terima kasih banyak Bante atas pemaparan yang telah diberikan kepada kita semua. Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita telah mendengar banyak sekali uraian dari Bante terkait dengan objek meditasi. Bila dikumpulkan ada sekitar 40-an objek, dan yang paling sering digunakan salah satunya adalah terkait dengan objek napas kita. Nah, maka dari itu saya tidak akan menambahkan banyak hal agar waktu untuk bertanya dari Romo-Romo Bapak Ibu sekalian dapat lebih panjang, dan kita masih memiliki waktu sekitar 30 menit. Maka dari itu saya langsung persilahkan saja kepada Anda sekalian untuk dapat membuka audio ya, dan menyampaikan pertanyaan kepada Yang Mulia Bante. Monggo, Romo Ramani, Bapak Ibu maupun rekan-rekan semuanya. Ya. Ya, baik. Romo Sugianto, silakan. Ya, bisa dibuka audionya, Romo. Ya. Ya. Namo Buddhaya, Bante. Ya, Namo Buddhaya, Romo. Iya. Maaf tadi memang saya baru buka jam 7 karena lupa jadwalnya, ternyata keliru. Jadi begini Bante, tadi yang di belakang aja yang saya tangkap mengenai objek Nusati tadi Bante, ya begitu banyak. Nah itu objek Nusati itu bisa diberikan contoh perenungan umpamanya Buddha Nusati. Apa kita merenungkan itu dengan cara keseluruhannya atau membaca, atau karena hafal yang menghafal, atau hafalannya atau artinya keseluruhan dari Buddha Nusati itu, atau hanya sebagian, dan yang lainnya juga demikian. Zaman satu juga demikian, umpamanya begitu. Dan itu caranya apakah terus menerus setiap, katakanlah umpamanya kita lagi senang atau lagi menggunakan perenungan dengan adanya dengan Buddha Nusati. Nah itu sampai di mana kita menggunakan objek itu, bagaimana batasannya atau ancer-ancernya, atau ya kita cocok di situ atau tidak gitu. Terima kasih Bante. Dengan Nusati tentu ya Nusati yang lain juga. Terima kasih. Ya, terima kasih Rama Sugianto atas pertanyaannya. Ya memang dulu saya juga, kalau tidak salah dulu di akhir yang acara yang terakhir dikatakan dimulai jam 7 ya waktu itu. Ya. Makanya saya juga berpikir jam 7 sebenarnya, tapi kok saya lihat lagi kok jam 6 gitu kan. Nah, sedangkan saya juga tadi juga harus ngajar juga, sehingga saya bilang ke Bu Kustiani, wah ini saya juga terlambat ini, soalnya saya pikir dulu jam 7 bukan jam 6 gitu. Nah, sehingga sama-sama itu ya, sebenarnya kita tidak salah kok. Karena awalnya jam 7 ya. Ya, betul. Jadi berkaitan dengan misalnya Buddha Nusati, itu adalah yang pertama tentu harus ya, di sana ada 9 kualitas ya. Kalau kita hitung itu ada 9 kualitas. Iti piso bhagawa. Nah, pertama arahang sama sambuto kedua, wijacarana sampano ketiga, sugato keempat, lokawidu kelima, dan seterusnya. Ada 9 kualitas. Nah tentu dalam meditasi ini ya kita harus menghafal Buddha Nusati. Nah kalau misalnya kita yaitu tahu maknanya, ya katakan kita tidak hafal dalam bahasa Palinya, paling tidak adalah hafal maknanya atau artinya. Arti dari masing-masing kualitas itu menjadi sebuah keharusan. Ya memang seseorang bisa menggunakan satu kualitas saja, tapi baik
kita menggunakan yaitu 9 kualitas. Kita renungkan satu persatu. Nah, selain hafal yaitu 9 kualitas ini, kita juga harus tahu maknanya. Ya, jadi tidak hanya hafal dalam bahasa Palinya, tapi harus tahu maknanya. Malahan kita harus tahu maknanya satu persatu kalau bisa secara detail. Misalnya apa? Sama sambudo misalnya. Kita merenungkan bahwa salah satu kualitas dari Sang Buddha, Sang Bhagawa, itu adalah sama sambudo. Nah, apa yang disebut sebagai sama sambudo? Nah, sama sambudo itu adalah seorang Buddha, seorang yang tercerahkan. Seorang yang tercerahkan dengan kekuatannya sendiri. Ya, sama itu diri sendiri. Jadi seseorang yang tercerahkan dengan kekuatannya diri sendiri. Dan kita juga harus tahu apa itu Buddha, sama sambudo, apa itu Buddha. Tercerahkan dari apa? Nah, tentu di sini adalah tercerahkan karena terbebas dari kotoran batin. Nah, artinya dalam ketika kita memaknai sama sambudo itu sebenarnya juga ada berbagai macam pemahaman tentang sama sambudo. Nah, misalnya apa? Sugato, sugata. Sugato, nah sugato itu kata, ya sugata, kata itu telah pergi ya. Su itu baik, telah pergi dengan baik. Nah, di dalam buku Sang Hyangka Mahayani kan, atau Kerta ya, termasuk Kertagama, negara Kertagama itu kan ada istilah sugata, kasugatan. Nah, kasugatan itu kata sugata ya. Jadi kalau di Indonesia ada tradisi Buddhis namanya kasugatan, itu dikata sugata. Nah, kenapa dikatakan sebagai sugata? Yang artinya adalah telah pergi dengan baik. Artinya telah pergi ke apa? Ya, mencapai nibbana. Jadi Sang Buddha ini adalah orang yang telah mencapai nibbana. Jadi ketika merenungkan tentang sugata, ya artinya kita tahu yang dimaksud dengan sugata adalah orang yang telah pergi dengan baik ke nibbana, telah mencapai nibbana. Dan kita pun juga harus tahu nibbana itu apa. Nibbana adalah kepadaman total dari segala bentuk kotoran batin, dari segala bentuk loba, dosa, dan moha. Nibbana adalah, yaitu kalau kita bandingkan dengan sangsara penuh dengan bahaya, nibbana adalah sebuah keamanan, sebuah pembebasan. Nah, artinya ketika kita memahami satu persatu setiap kualitasnya, itu tidak hanya sekedar hafal makna secara sederhana, secara dangkal, tapi kalau bisa, tentu masing-masing orang bisa berbeda-beda, pemahamannya bisa berbeda-beda, tetapi kalau bisa, ya kita memahami sebanyak mungkin tentang setiap kata, setiap kualitas dari Sang Buddha. Sehingga pada saat kita merenungkan sama sambudo, ada banyak pemahaman tentang sama sambudo. Ketika memahami istilah sugata, ada banyak pemahaman tentang sugata. Satu persatu. Sudah selesai sampai Bhagawa kan diakhiri dengan Bhagawa kan. Jadi kalau Itipiso Bhagawa yang pertama adalah sebagai subjeknya. Nah, kualitas-kualitasnya itu termasuk Bhagawa yang paling terakhir. Nah, kalau sudah direnungkan satu persatu, kalau memang pemahamannya belum banyak, paling tidak makna yang sudah diketahui direnungkan satu persatu, kemudian kembali lagi ke arahang, kemudian sama sambudo, sugato, lokawidu, dan seterusnya. Setelah selesai, kembali lagi. Nah, dalam meditasinya begitu. Dalam perenungannya adalah dari awal, Itipiso Bhagawa arahang, direnungkan arahang itu apa, kemudian sampai ke Bhagawa, kemudian kembali lagi ke arahang. Satu persatu lagi sampai ke Bhagawa, kembali lagi ke arahang. Terus demikian. Dan itu dikatakan bisa membawa kepada bahkan upacara samadhi kalau direnungkan dengan cara demikian. Nah, caranya begitu. Termasuk ketika Dhammanusati juga sama. Setiap kualitas dari Dhamma itu direnungkan. Tentu dalam hal ini, ya perenungannya menggunakan, ya kalau tidak memahami bahasa Pali, ya yang jelas harus menggunakan bahasa Indonesia. Kalau hanya bahasa Pali saja ya tidak sesuai, karena ini adalah perenungan dari arti kualitasnya. Maka harus menggunakan bahasa Indonesia. Kalau mereka yang tahu bahasa Pali ya tidak perlu dengan bahasa Indonesia, langsung bahasa Pali bisa menjadi objek perenungan. Tapi kalau yang tidak tahu ya menggunakan bahasa sesuai dengan
bahasanya masing-masing yang bisa dipahami. Demikian pula dengan Sangganusati juga persis sama. Itu direnungkan. Modelnya adalah perenungan. Merenungkan makna dari apa yang direnungkan. Itu yang menjadi yaitu objek perenungan Anusati yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ya, demikian ya, Romo ya. Ya, terima kasih Bante. Ya, mudah-mudahan bisa dicoba ya suatu kali. Ya, Ya. Romo, untuk jawaban dari Bante. Romo Ramani, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, Anda dapat menuliskan pertanyaan Anda pada chat yang ada maupun membuka audio atau mic Anda sekalian. Namun sebelum itu saya akan bacakan dulu ada satu pertanyaan Bante dari Saudara Arta Ang. Izin bertanya Bante, untuk menghilangkan keraguan-raguan dalam diri, apakah ada perbedaan dalam praktek memperhatikan napas dengan memperhatikan kembang kempisnya perut? Demikian Bante. Iya. Ya, jadi objek keluar masuknya nafas yang memperhatikan sentuhan nafas di sekitar rongga hidung dengan objek kembang kempis perut atau kembung kempis perut. Sebenarnya ya perbedaannya ada persamaan dan perbedaannya. Perbedaannya tentu ya tempat di mana yang diperhatikan berbeda. Yang satu di sekitar rongga hidung, yang satunya di sekitar perut tempatnya. Dan yang menjadi perbedaan lagi adalah bagaimana kita melihatnya. Nah sekarang seseorang terkadang terpaku dengan sebuah pemahaman. Kalau memperhatikan keluar masuknya nafas adalah praktek samatha. Kalau memperhatikan kembung kempis perut adalah vipassana. Itu yang menjadi kesalahan. Jadi seperti ada stigma bahwa kalau nafas adalah samatha, kalau kembung kempis perut adalah vipassana. Padahal tidak demikian. Yang menjadikan apakah kembung kempis perut atau nafas itu samatha dan vipassana adalah bagaimana kita melihatnya saat kita bermeditasi. Kalau kita memperhatikan nafas, memperhatikannya hanya sekedar objek. Kalau dalam bahasa Pali, aramana semata, hanya sekedar objek semata, yaitu nafas sebagai objek agar batin menjadi tenang, itu adalah samatha. Dan termasuk adalah kembung kempis perut juga. Kalau kita memperhatikan kembung kempis perut hanya sekedar objek agar batin menjadi tenang, itu juga samatha. Itu samatha juga. Nah, tetapi kalau memperhatikan keluar masuknya nafas ataupun kembung kempis perut, memperhatikan dari sisi anicca, dukkha, anattanya, itu baru vipassana. Memperhatikan misalnya keluar masuknya nafas di hidung. Kita memperhatikan dari sisi ketidakkekalannya. Atau kita memperhatikan dari sisi anattanya. Kita sambil memperhatikan nafas, kita mengetahui, kita merenungkan bahwa pengalaman nafas ini sebenarnya merupakan pengalaman yang tersusun dari berbagai macam faktor. Jadi ada nafas, ada udara, ada landasan hidung, dan ada pikiran. Kalau ketiganya tidak ada, atau katakan salah satu di antara tiga ini tidak ada, maka tidak ada pengalaman nafas. Jadi kalau hanya sekedar yaitu udara, katakan ada udara, ada hidung, tetapi tidak ada batin yang mengamati, tidak ada pengalaman nafas. Kalau ada batin, ada udara, tapi tidak ada hidung, ya tidak ada pengalaman nafas di hidung. Kalau tidak ada, ya ada batin, ada hidung, tapi tidak ada nafas, tidak ada udara, juga tidak ada pengalaman nafas. Maka pengalaman nafas ini muncul dari berbagai macam susunan. Dan ternyata setiap faktor yang menjadikan pengalaman nafas itu ada, tidak ditemukan adanya diri, tidak ditemukan adanya entitas, tidak ditemukan adanya makhluk. Nah, merenungkan demikian bahwasanya tidak ada diri dalam pengalaman nafas, yang adanya sekedar gabungan atau susunan dari berbagai macam faktor. Melihat demikian, itu ada praktek vipassana, walaupun itu menggunakan
nafas. Bahkan memperhatikan sifat ketidakkekalan dari nafas. Kemudian di situ ada pelepasan, ada letting go, ada yaitu batin yang tidak melekatinya, itu juga bagian dari praktek vipassana, menggunakan keluar masuknya nafas. Dan demikian pula kalau kita menggunakan kembung kempis perut, juga persis sama. Yang menjadikan objek kembung kempis perut itu menjadi objek dalam praktek vipassana adalah bagaimana kita melihat dengan kebijaksanaan. Kalau kita melihat dari sisi anicanya, atau kita melihat dari sisi dukanya, melihat bahwa melekati kembung kempis perut adalah penderitaan, melihat dari sisi anatanya bahwa ini bukan milikku, bukan aku, bukan diriku, hanya sekedar fenomena yang sedang muncul dan lenyap, hanya sekedar sebuah fenomena yang terjadi karena berbagai macam susunan, berbagai macam faktor, dan tidak ditemukan di sana keberadaan aku, keberadaan diri, tidak ada atma, tidak ada atta. Melihat demikian, itu adalah vipassana. Nah, oleh sebab itu, dalam salah satu khotbah Sang Buddha, ya ada satu khotbah namanya Mahahati-Pado-Pama Sutta. Nah, di sana beliau mengatakan bahwa ketika berbicara tentang unsur, tidak ada empat unsur yang tadi saya sampaikan, unsur jasmani, yang satunya adalah unsur udara. Nah, beberapa bagian dari unsur udara adalah angin yang ada di perut, yang sering kita sebut sebagai kembung kempis perut. Yang juga salah satunya adalah nafas, keluar masuknya nafas. Itu adalah unsur udara. Nah, di sana Sang Buddha memberikan pesan, wejangan kepada kita. Ketika melihat apapun unsur udara yang ada, yang dialami, lihatlah itu dengan sebuah perenungan. Netang mama, nesohamasmi, na mesoata. Ini bukan milikku, bukan aku, bukan diriku. Nah, merenungkan apapun pengalaman yang berkaitan dengan udara, apakah kembung kempis perut, ataukah nafas, keluar masuknya nafas, dengan perenungan demikian, ini bukan milikku, bukan aku, bukan diriku, itulah yang menjadikan objek yang digunakan merupakan bagian dari praktek meditasi vipassana. Maka sebenarnya apapun objeknya, keluar masuknya nafas, ataupun kembung kempis perut, itu bisa digunakan. Tetapi yang menjadikan apakah itu adalah samatha atau vipassana adalah bagaimana batin kita melihat. Kalau sekedar melihat sebagai objek yang membawa kepada ketenangan supaya batin terkonsentrasi, apakah dengan kembung kempis perut ataupun dengan nafas, itu adalah meditasi yang membawa kepada ketenangan. Atau dengan kata lain adalah samatha bhavana. Tetapi kalau kita melihatnya dari sisi anicca dukkha anatta, dan tidak melekatinya, melihat ini bukan milikku, bukan aku, bukan diriku, jadi hanya sekedar melihat pada akhirnya sebagai sekedar fenomena, nah itu adalah bagian dari praktek vipassana. Apapun objeknya, apakah kembung kempis perut ataupun nafas. Ya, demikian ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga bisa dipahami dengan jawaban yang diberikan. Terima kasih banyak Bante. Semoga saudara Pan bisa menjawab apa yang telah diuraikan Bante. Silakan kepada Romo Ramani, Bapak Ibu, dan saudara yang lain. Oke, silakan Romo. Selamat malam Bante. Ya, selamat malam Romo. Tadi yang dikatakan Itipiso Arahang sama Sang Buddha Swakato Bhagavata Dhammo Supatipano adalah parita yang berkaitan dengan perenungan. Bisa jadi objek meditasi. Kalau timbul pertanyaan, apakah membaca parita manggala, yang artinya mungkin kita baca dari Aradhana Dewata, terus puji-pujian Mahakaruniko Nato dan seterusnya, sampai ke Sutta, sampai ke pengharapan Sula Manggala Cakrawala dan seterusnya sampai selesai Bante. Itu menurut saya kan itu bukan perenungan, tapi kan kita membaca terus dari awal sampai akhir dengan penuh konsentrasi, dengan penuh perhatian, dan kita saat ini difokuskan untuk membaca parita. Apakah itu termasuk dalam bermeditasi atau bagaimana Bante? Mohon penjelasan. Ya, sebenarnya kita harus kembali kepada makna dari meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha.
Nah, kalau Sang Buddha mengatakan meditasi yang beliau ajarkan menggunakan istilah citta bawana, pengembangan batin. Citta bawana, mengembangkan batin. Sebenarnya apapun hal yang di situ sifatnya adalah memunculkan sifat-sifat yang positif, kualitas-kualitas batin yang positif, itu adalah bagian dari meditasi. Apapun hal itu. Termasuk adalah kalau di situ membawa kepada lenyapnya kotoran-kotoran batin, itu adalah meditasi. Karena meditasi yang diajarkan Sang Buddha yang disebut citta bawana juga melibatkan yang tadi saya sebutkan, yoniso manasikara, perhatian yang bijak. Apapun bentuk perhatian yang mana ketika objek tersebut diperhatikan membawa pada lenyapnya kotoran batin, dan di saat yang sama membawa kepada berkembangnya pikiran-pikiran yang positif yang bermanfaat, itulah yang disebut meditasi. Pertanyaannya adalah pada saat kita membaca parita, pikiran positif muncul atau tidak? Kalau di situ muncul, sebenarnya itu juga bagian dari meditasi, bagian dari citta bawana. Apalagi kalau kita misalnya membacakan Manggala Sutta, kita mengetahui dengan jelas setiap katanya. Jadi setiap istilah yang digunakan di dalam yaitu Manggala Sutta, misalnya kita mengetahui dan memunculkan rasa gairah di situ, memunculkan rasa piti, kegiuran di situ. Misalnya ketika mengatakan asewana cak balanang panditanan cak sewana, kita tahu persis artinya, tidak berasosiasi dengan orang-orang bodoh, berasosiasi dengan orang-orang bijaksana. Kita tahu satu persatu, memunculkan rasa bahagia di situ, itu sebenarnya juga bagian dari citta bawana, bagian dari pengembangan batin, bagian dari meditasi. Karena sekali lagi, kalau kita perhatikan dari apa yang diajarkan oleh Guru Agung kita, Sang Buddha, sebenarnya kan apapun hal yang sifatnya membawa kepada nilai positif, itu yang nantinya membawa kepada pelenyapan kotoran batin, itulah yang diajarkan oleh Sang Buddha. Dan kita tahu kenapa banyak dari mereka yang terkadang kalau kita perhatikan di dalam yaitu cerita-cerita pada zaman dulu, banyak di antara mereka yang mencapai kesucian pun juga di saat-saat yang terkadang kita tidak terpikirkan. Ya kadang-kadang mereka hanya sekedar mendengarkan dhamma dari Sang Buddha, di waktu itu mencapai kesucian. Karena apa? Karena pada waktu itu ada pengembangan batin. Pada waktu itu ada pelenyapan kotoran batin. Pada waktu itu ada pengembangan kualitas-kualitas batin yang positif. Makanya pada saat mendengarkan khotbah Sang Buddha, satu khotbah atau kadang satu syair, di saat itu ada orang-orang yang menggunakannya dengan sebaik-baiknya, dan karena batinnya juga sudah matang, mampu menjadikan apa yang disabdakan Sang Buddha dibawa ke dalam batinnya, kemudian mampu menjadi senjata, tentunya senjata kebijaksanaan untuk memotong kotoran batin dan mencapai kesucian. Dan apakah pada waktu itu tidak ada yaitu pengembangan batin? Justru pada waktu itu ada pengembangan batin. Maka bahkan seandainya jangankan yang memunculkan yaitu dengan menggunakan kata-kata yang bisa membuat yaitu pikiran positif muncul, ya sedangkan pada saat kita melihat kemudian muncul kebencian, kita berusaha untuk melenyapkan kebencian di saat itu juga dengan apapun perenungan yang muncul, dengan apapun kata-kata mungkin yang pernah kita baca dari sutta, dari Tipitaka yang telah diberikan oleh Sang Buddha, kemudian digunakan untuk memotong kebencian yang pada waktu itu muncul, itu juga bagian dari pengembangan batin, bagian dari meditasi. Nah, jadi kalau misalnya dalam kita membaca parita betul-betul kita tahu maknanya dan kita berbahagia di situ, yaitu juga bagian dari meditasi. Dan itu patut kita apresiasi. Nah, kadang-kadang orang, ya sekali lagi, yang tadi saya katakan, hanya terpaku pada satu hal, bahwa meditasi itu harus duduk. Ya, meditasi itu harus diam, harus mata terpejam. Padahal, kapanpun kita menjaga batin kita, itu bagian dari meditasi. Nah, cobalah kita renungkan kembali, kalau kita berbicara tentang jalan yang dipraktekkan untuk membebaskan kita dari duka, kan jalan mulia berunsur 8. Itu adalah meditasi. Jalan mulia berunsur 8 adalah bagian dari meditasi. Itu meditasi. Dan salah satunya adalah yaitu sama wayama, upaya yang benar, daya upaya yang benar. Apa itu daya upaya yang benar? Ada 4.
mengupayakan bagaimana hal-hal yang baik yang sudah muncul itu berkembang, yang belum muncul itu dimunculkan, dan juga mengupayakan hal-hal buruk yang sudah muncul dilenyapkan, dan yang belum muncul jangan sampai muncul. Nah, itu bagian dari meditasi. Nah, kalau saat kita membaca parita, kita memunculkan hal-hal yang baik, kita merenungkan, betul-betul kita memahami artinya, kita renungkan, tentunya di situ ada pengembangan hal-hal yang baik. Itu bagian dari samawayama, bagian dari meditasi. Ya, demikian ya Romo. Terima kasih. Terima kasih banyak Romo. Sebelum saya lanjutkan pertanyaan kepada Romo-Romo Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan kembali, nanti ada pertanyaan di room chat dari Saudara Afuk kalau tidak salah. Di dalam jalan utama berunsur 8, ada perhatian benar dan konsentrasi benar. Sebenarnya suatu kesatuan ataukah terpisah, Bante? Samanta dan Vipassana, suatu kesatuan atau juga terpisah, Bante? Demikian, Bante. Ya. Ya, perhatian benar sama sati dan konsentrasi benar sama samadhi terpisah, tetapi saling menyokong, saling membantu. Artinya begini, kalau kita melihat dari khotbah Sang Buddha, orang yang memiliki perhatian yang benar, dia akan mendapatkan konsentrasi yang benar sama samadhi. Orang yang punya perhatian terhadap, terutama kalau kita bicara perhatian yang benar, perhatian terhadap batin dan jasmani, bukan perhatian terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak berguna, tapi perhatian terhadap batin dan jasmani, maka dia akan menjadi terkonsentrasi. Nah, orang yang terkonsentrasi dengan batin dan jasmaninya juga akan menjadi semakin berperhatian. Jadi, sati dan samadhi ini saling menyokong, saling membantu. Dua hal yang berbeda, tetapi mereka dalam jalan mulia berunsur 8, terutama itu tidak bisa dipisahkan. Itu saling membantu. Makanya ada semacam, yaitu katakan pandangan tentang mengenai jana. Bahwa jana itu adalah sama samadhi. Pencapaian jana 1, 2, 3, 4 adalah konsentrasi yang benar. Tetapi apakah betul setiap jana itu adalah konsentrasi yang benar? Tentu tidak. Tidak demikian. Karena pada zaman Sang Buddha dan bahkan sebelum Sang Buddha muncul, banyak dari mereka juga mempunyai, ada para pertapa Brahmana yang juga mencapai tingkat-tingkat jana 1, 2, 3, dan 4. Tetapi jana mereka terkadang oleh Sang Buddha di dalam Brahma Jala Sutta disebut sebagai pandangan salah. Bagian dari pandangan salah. Kenapa? Karena berangkat dari pandangan salah. Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, sama samadhi, konsentrasi yang benar, yang seringkali mengacu pada pencapaian jana, adalah konsentrasi yang juga disertai atau dilengkapi dengan 7 faktor lainnya. Ini penting. Apa 7 faktor lainnya? Pandangan benar, pikiran benar, ucapan, perbuatan, penghidupan benar, daya upaya benar, dan perhatian benar. Konsentrasi yang dilengkapi dengan 7 faktor lainnya, termasuk di dalamnya adalah perhatian yang benar, itulah yang disebut sebagai konsentrasi yang benar sama samadhi. Dan tentunya kalau orang punya konsentrasi yang benar, ya tentu itu akan semakin membawa pada pengembangan dari samasati, perhatian yang benar. Karena konsentrasi yang benar juga didukung oleh pandangan benar dan seterusnya. Maka begitu konsentrasi yang benar muncul, ya perhatian yang benar juga akan semakin berkembang. Perhatian terhadap batin dan jasmani juga akan semakin berkembang. Dua hal yang berbeda, tetapi satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam jalan mulia berunsur 8. Kemudian samatha dan vipassana. Sebenarnya samatha dan vipassana di sini kita harus melihat yang pertama adalah dari arti. Arti apa itu arti samatha? Samatha itu adalah ketenangan. Vipassana adalah pandangan benar. Katakan vipassana adalah pandangan terang. Vi itu dalam diri. Passana melihat ke dalam diri. Dalam artian di sini adalah vipassana adalah kebijaksanaan.
Karena melihat ke dalam diri untuk memunculkan kebijaksanaan. Melihat terutama anicca, dukkha, dan anatta. Ketidakkekalan, dukkha, ketidakpuasan, penderitaan, dan tanpa diri, anatta. Dengan kata lain, samatha adalah ketenangan, vipassana adalah kebijaksanaan. Dua kualitas ini adalah kualitas batin. Dua kualitas batin yang mesti dikembangkan. Nah, sekarang yang menjadi masalah dari beberapa orang, termasuk umat Buddha, adalah selalu mengatakan begini. Mempraktekkan samatha itu hanya untuk mencapai jhana. Mempraktekkan vipassana adalah untuk mencapai kesucian. Seperti dua hal yang dibedakan sekali. Padahal, kalau kita memperhatikan apa yang disabdakan oleh Guru Agung kita Sang Buddha, samatha dan vipassana, ketenangan dan kebijaksanaan, tujuannya sama. Tujuannya adalah untuk pelenyapan kotoran batin. Keduanya ini dikembangkan demi pelenyapan kotoran batin. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwasanya ketika samatha dikembangkan sedemikian rupa, ketenangan dikembangkan sedemikian rupa, akan membawa kepada tingkat-tingkat konsentrasi jhana. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa ketika vipassana, pandangan terang dikembangkan, maka pemahaman tentang anicca, dukkha, anatta juga semakin berkembang. Tetapi ketenangan dan pemahaman tentang anicca, dukkha, dan anatta ini dikembangkan, keduanya dikembangkan untuk pelenyapan kotoran batin. Maka Sang Buddha mengatakan begini, ketika orang mengembangkan batin, mungkin dia tahu ketenangannya berkembang, samathanya berkembang, tetapi vipassananya, kebijaksanaannya tidak berkembang. Maka dia harus memunculkan usaha bagaimana supaya kebijaksanaannya berkembang. Atau ketika mengembangkan batin, dia tahu ketenangannya itu tidak berkembang, sedangkan vipassananya, kebijaksanaannya itu berkembang. Maka dia harus berupaya untuk mengembangkan ketenangannya, samathanya. Atau dia tahu ternyata keduanya tidak berkembang, baik ketenangan maupun kebijaksanaannya. Maka dia harus memunculkan usaha yang lebih intensif, yang lebih keras untuk mengembangkan keduanya. Jadi diibaratkan seperti kalau kita mengenakan pakaian kemudian tiba-tiba terbakar. Wah, kita harus cepat-cepat untuk melepaskan pakaian itu. Nah, seperti itu kalau kita tahu ketenangan dan kebijaksanaan tidak berkembang, samatha dan vipassana tidak berkembang, maka harus segera dikembangkan. Nah, kemudian yang keempat adalah kalau kita tahu, oh ternyata samathanya berkembang, vipassananya berkembang. Ketenangan dan kebijaksanaannya berkembang. Apa yang mesti kita lakukan? Sang Buddha mengatakan, gunakan dua hal ini untuk memotong kotoran batin. Nah, artinya, samatha dan vipassana pada akhirnya mempunyai satu tujuan. Tujuannya adalah untuk memotong kotoran batin. Samatha dan vipassana ini adalah kualitas batin yang ada pada batin kita. Bahkan dalam konteks tertentu, ya, orang mempraktikkan samatha, apalagi kalau orang tersebut tahu ajaran Sang Buddha, walaupun dia mempraktikkan ketenangan, kebijaksanaan juga ikut berkembang. Atau orang yang mempraktikkan kebijaksanaan, ketenangan juga ikut berkembang. Hanya saja mungkin untuk beberapa orang, ketika mempraktikkan, mengembangkan batinnya, yang dominan adalah ketenangannya. Maka kebijaksanaannya harus dikembangkan. Atau beberapa orang yang dominan adalah kebijaksanaannya, maka ketenangannya harus dikembangkan. Nah, dua-duanya ini harus dikembangkan. Dikembangkan yang pada akhirnya digunakan untuk melenyapkan kotoran batin, untuk memotong kotoran batin, untuk membawa kepada pencerahan, membawa kepada pelenyapan belenggu. Nah, jadi samatha dan vipassana dua kualitas yang berbeda, tetapi keduanya digunakan secara bersama-sama untuk memotong kotoran batin. Dan dalam kita bermeditasi, terkadang yang dominan adalah ketenangannya, terkadang yang dominan adalah kebijaksanaannya. Nah, terkadang pula ketenangan dan kebijaksanaan itu yaitu berjalan beriringan. Nah, itu juga ada sutta yang disebut Yuga Nada Sutta, di mana di sana juga ada beberapa orang yang mempraktekkan pengembangan batin di mana ketenangan dan kebijaksanaan, samatha dan vipassana itu berjalan beriringan.
Itu juga ada beberapa orang demikian. Nah, oleh sebab itu, yang terpenting adalah bagaimana kita mempraktekkan yaitu pengembangan batin, meditasi. Ya, tentu keduanya penting. Ketenangan, kebijaksanaan mesti dikembangkan. Anda bisa mempraktekkan, pokoknya kita menjaga batin kita, apakah nanti yang muncul adalah ketenangan, yaitu harus diapresiasi, atau kebijaksanaan kita berkembang, juga mesti diapresiasi. Nah, keduanya ini dikembangkan demi pelenyapan kotoran batin. Nah, demikian ya. Semoga bisa dipahami.